Sunnah itu, ya akhal Islam azakumullah, secara umum artinya kullu ta'alimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu disebut dengan sunnah. Semua yang Rasul ajarkan sunnah. Namun ketika muncul ilmu-ilmu seperti ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu usul fikih. Nah, setiap ilmu itu mendefinisikan sunnah sesuai dengan apa? Disiplin ilmu masing-masing. Menurut ilmu hadis, sunnah itu muradifun lil hadis. Sunnah itu sinonim dengan hadis. Setiap yang diambil dari Rasulullah SAW berupa apa? Berupa ucapan atau apa? Atau perbuatan atau takrir, persetujuan atau sifat. Maka ini disebut dengan sunnah menurut ilmu hadis. Menurut ilmu akidah beda lagi. Menurut ilmu akidah, sunnah itu ma yuqabilul bid'ah, lawan daripada bid'ah. Maka itu disebut dengan sunnah. Maka disebut ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Berarti sunnah itu menurut ilmu akidah adalah lawan dari bid'ah. Menurut para ahli usul fikih beda lagi. Wa huwa ma tuliba fi'lu talaban ghairu jazim. Yaitu setiap perbuatan yang diminta untuk melakukannya, namun permintaannya tidak sekuat yang wajib. Disebut apa? Sunnah. Makanya ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Namun Bapak sekalian, di Indonesia ini yang sesuatu yang sudah memasyarakat itu kalau disebut sunnah itu apa? Itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau kita berbicara tentang ayo kita kembali kepada sunnah, di pikirannya ya yang sunnah-sunnah doang, yang wajibnya mana gitu. Sunnah menurut siapa? Menurut ilmu akidah. Mereka disebut dengan ahlus sunnah. Kenapa mereka disebut ahlus sunnah? Li'annahum mutamassikuna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut dengan ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muqtafuna ala atharihim, yang selalu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, ya akhal Islam azakumullah. Maka kalau orang mengaku dirinya ahlus sunnah tapi dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi, mungkinkah disebut dengan ahlus sunnah? Jawab tidak. Ada orang mengatakan saya ahlus sunnah tapi kok malah tidak suka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka sama orang berjenggot. Apa itu jenggot? Teroris itu. Loh kan Rasulullah berjenggot. Itu kan sunnah Nabi. Tidak suka kepada orang yang cingkrang. Apa itu? Kebanjiran. Loh, itu kan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana? Anda mengaku ahlus sunnah, tapi Anda benci kepada sunnah. Apa mungkin Anda disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah? Tidak mungkin, ya akhi azakallah wa iyyakum. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Yayasan Rumah Bakti Amanah, Rubama Foundation, didirikan untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan terhadap generasi bangsa di masa depan. Generasi umat ini tak akan lagi menjadi bagian dari kumpulan manusia
yang hanya tampak banyaknya saja, namun seperti buih di lautan. Akan tetapi, mereka adalah generasi yang mengedepankan fi'lul khairat, karya nyata dalam hidupnya, dengan pondasi keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan matang. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat jika upaya penyiapan pembinaan generasi ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Namun, akan terasa lebih ringan dan indah jika dilaksanakan secara berjamaah dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab atas kondisi generasi penerus bangsa, baik dari pihak masyarakat yang memiliki kepedulian pada pembinaannya, lembaga pemerintahan, serta semua unsur pendidik dan lembaga yang bekerja sama dan mengutamakan ketauhidan di dalamnya. Apa kabar kalian? Wahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Yayasan Rumah Bakti Amanah mengajak kepada segenap masyarakat untuk bergandengan tangan dalam mewujudkan cita-cita mereka.